Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Ya, hari ini kita terus ditambahkan oleh Tuhan lagi kekuatan dan anugerah Tuhan dari surga untuk menumbuhkan dalam hidup kita suatu semangat hidup yang berkenan kepada Tuhan. Baik, mari kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. Ya, itu saja yang kita akan lihat, ayat 15 sebagai pokok yang kita akan baca di hari ini. Ya, mari kita membaca ayat ini, bunyinya demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, saudara-saudaraku, satu ayat ini menjadi alasan dasar kita mau mengerti sebuah konsep iman Kristen yang saya beri judul di hari ini, 3 cara mengukur iman. Ya, saudara, jadi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengukur iman kita di dunia ini, yaitu ditampilkan dalam 3 cara. Ya, apa yang kita sudah baca dalam surat Rasul Yohanes ini, pasal pertama, maksudnya surat Yohanes yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang ke-15 ini, bahwa penekanannya adalah mengasihi Allah atau mengasihi dunia. Ya, ada kontradiksi, ada pertentangan. Jadi mengasihi Allah dengan mengasihi dunia tentu itu bertentangan. Berdasarkan kitab suci Alkitab yang diwahyukan Allah kepada Rasul Yohanes. Saudara, jadi di hari ini kalau kita masuk di dalam sebuah tema yang saya tampilkan sini adalah 3 cara mengukur iman, maka yang pertama-tama berdasarkan surat Rasul Yohanes ini, maka untuk mengukur iman kita, yang pertama kita harus tahu dan lihat bahwa di dalam hati kita ada kasih kepada Allah. Nah, ini saudara-saudara, ukuran yang pertama bahwa kita mempunyai iman, kita harus tahu di dalam hati kita adakah kasih Allah di dalamnya. Adakah kita mengasihi Allah? Nah, itulah yang menjadi ukuran pertama. Nah, sehingga kita bisa mengerti diri kita. Kita bisa tahu apakah kita masih mempunyai iman atau tidak. Ya. Jadi kalau kita bisa mempunyai alat untuk mengukur iman, yaitu dari firman itu sendiri, maka kita dapat mengerti sejauh mana kita ini masih memiliki iman. Ya, jadi ukuran yang kita lihat, alat ukur adalah kasih kepada Allah. Nah, saudara, mari kita memperhatikan. Para rasul berbicara bagaimana umat Tuhan ini dia bisa mengerti dia memiliki iman. Maka rasul yang kita sudah tahu pertama adalah Rasul Yohanes, maka kita akan melihat rasul yang kedua, kita melihat di dalam kitab Yudas pasal 1. Rasul yang kedua adalah Rasul Yudas. Sesudah surat Yohanes, sebelum kita Wahyu, maka ada surat Yudas 1 pasal saja. Pasal yang pertama, ayat 20 hingga 21. Bunyinya begini. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam
kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ya, jadi Rasul Yudas ini menegaskan pada bagian yang membicarakan tentang kasih Allah. Yudas Rasul ini dia berkata bahwa dikatakan pelihara dirimu dan bangunlah dirimu. Ya. Bangunlah dirimu dalam iman yang paling suci dan peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Nah, jadi iman dan kasih kepada Allah itu selalu menjadi tanda hubungan sebab akibat. Ya, kalau kita mau memperhatikan bagaikan kalau kita buat sebuah ilustrasi, ya, bagaimana kita mengerti dari mana datangnya sumber api? Ya, api itu akan muncul dari sebuah benturan antara dua benda padat. Ya, contoh kalau kita membenturkan antara batu dengan batu atau besi dengan besi, maka akan muncul api. Nah, itu sumber api muncul dari gesekan atau benturan yang antara dua benda padat. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau melihat bagaimana kita mempunyai kasih kepada Allah, atau bagaimana kita mempunyai iman kepada Allah dalam Yesus Kristus, maka perlu ada benturan, yaitu apa? Kita membenturkan hati kita dengan hati Allah, yaitu kita mengasihi Allah. Ada pertemuan hati kita dengan hati Allah. Saudara, bagaimana kita mau memperhatikan Allah sungguh sedang menghadapkan wajahnya kepada kita. Kita tahu bahwa Yesus Kristus sudah datang ke dunia. Itu adalah sebuah pekerjaan Allah menghadapkan wajahnya kepada manusia. Nah, jadi saudara-saudara, disinilah di dalam Yesus Kristus wajah Allah terlihat. Wajah Allah diperhadapkan kepada kita. Jadi di sini kita sudah tahu. Sehingga kalau kita memandang Yesus, memanggil Yesus, itu berarti kita mempertemukan hati kita kepada Allah. Maka timbullah iman. Nah, jadi mengukur iman itu dari kasih. Ya, saudara, ini sesuatu hal rohani yang memang kita harus mengerti. Memang seringkali orang mau mencari-cari bagaimana menemukan wujud daripada kasih itu, ya. Kasih karena sesuatu bersifat rohani. Maka wujud yang harus kita lakukan adalah kita memanggil namanya. Nama Yesus kita panggil. Dan kita berdoa kepada Dia, meminta segala sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini. Nah, itulah disebut kita menghadapkan wajah kita dan kita mempertemukan hati kita, kasih kita dengan kasih Allah. Nah, ini wujudnya. Jadi gampang sekali, bukan saudara-saudara? Yaitu kalau kita melihat, kita bisa berdoa setiap waktu di rumah kita. Kita bisa datang juga berdoa di tempat ibadah mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa membaca firman-Nya untuk mengerti lagi kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Itu sikap-sikap perwujudan daripada kita mengasihi Allah. Saudara, jadi kalau kita sudah mempunyai kerinduan ingin mengetahui isi firman-Nya di dalam Alkitab dan kita ingin melakukannya, maka disitulah kita mengasihi Allah. Kita ingin mendapatkan sumber-sumber hidup dari Allah. Nah, ini saudara-saudara, jadi Rasul Yudas menegaskan bahwa bangunlah imanmu di atas dasar yang paling suci dan peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Kita sudah mendengarkan ayat ini 2 minggu lalu, sehingga kita tahu bahwa memelihara kasih dengan Allah ialah selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu berdoa, selalu mengharapkan penggenapan janjinya dari Kristus Yesus.
Ini saudara-saudara, jadi tentunya fokus kita adalah memandang Yesus Kristus sebagai pusat kasih Allah, sebagai perkenanan Allah di situ, di mana Allah dapat memandang atau memperlihatkan wajahnya kepada manusia melalui Yesus Kristus. Jadi wajah Allah kita tidak bisa lihat lewat jalur lain. Kita tidak bisa melihat wajah Allah tanpa melalui Yesus Kristus. Jadi kalau kita memandang Yesus Kristus, namanya kita telah memandang wajah Allah. Tentunya saudara, Yesus Kristus pernah hidup di dunia sebagai manusia. Tentunya wajahnya jelas. Namun kita memperhatikan bahwa yang dimaksudkan wajah Allah sebenarnya bukan dalam wujud fisik. Yesus Kristus yang wajahnya kita tahu seringkali lihat dalam gambar-gambar foto, ya dia seperti orang-orang yang ada di Timur Tengah sana, ya wajahnya dan rambutnya juga yang panjang, ya juga mempunyai ya berewan dan jenggot, ya semua ada. Itulah wujud-wujud manusia gen yang ada di Israel atau wilayah Timur Tengah. Saudara, itu memang benar wajah Yesus seperti itu. Namun penegasan wajah Allah di sini adalah bahwa ketika kita memanggil nama Yesus, kita dapat memandang wajah Allah. Itu yang menjadi penegasan utama. Hal spiritual, hal kerohanian ini yang menjadi utama. Jadi itu tentunya bisa kita temukan di dalam wujud kita ketika kita berdoa. Kita dapat memandang wajah Allah ketika kita berdoa dalam nama Yesus. Ini saudara-saudara yang kita mau memperhatikan bahwa mengasihi Allah di sini kita bisa mendapatkan bagaimana makna-makna hidup itu kita bisa tahu, yaitu mengasihi Allah dalam hidup kita di dunia ini. Nah, saudara, penegasan-penegasan kitab suci, Alkitab para Rasul menegaskan seperti itu, bahwa mengasihi Allah tidak ada lewat cara lain. Hanya datang kepada Yesus Kristus. Nah, ini menjadi fondasi atau penguatan bagi kita, umat Tuhan, orang Kristen di akhir zaman, bagaimana kita mengerti mengasihi Allah itu, maka kita bisa mendapatkannya melalui pengajaran para rasul yang tentunya sudah dituliskan di dalam Alkitab. Nah, itu rasul yang pertama, Rasul Yudas. Mari kita melihat rasul yang kedua dalam Rasul Petrus, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. Kita melihat bagaimana Rasul Petrus mengajarkan kasih akan Allah. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat bunyinya demikian. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ya, ini surat Rasul Petrus ini saya baca yang kedua dulu, ayat 21 Petrus ayat 1 pasal 1 maksudnya, ayat yang keempat. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, kalau kita melihat Rasul Petrus menasihati bagaimana kita itu mengasihi Allah, dia berkata bahwa kita itu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu apa? Yaitu kasih. Kamu harus mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Supaya apa? Supaya kamu luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Jadi begini, dunia ini akan dibinasakan. Sedangkan kasih kepada Allah itu akan selamat. Mengasihi Allah, orang yang hidup mengasihi Allah akan tinggal dalam keselamatan. Sedangkan mengasihi dunia akan
mengalami kebinasaan. Nah, saudara, ini Rasul Petrus memberikan sebuah gambaran, menjelaskan tentang bagaimana mengasihi Allah. Nah, jadi ini Rasul yang kedua sudah memberikan penegasan. Sekarang kita melihat Rasul yang ketiga, Rasul Yakobus. Kita baca di dalam surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ketiga. Yakobus pasal 5 ayat yang ketiga, kita mulai. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Karena, kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu takkan dari buruh yang telah menuai hasil ladangnya, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Ya, sebenarnya kita ada di dalam penegasan pada ayat yang ketiga. Dikatakan, kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Nah, ini adalah sebuah sikap hidup bergaul dengan dunia. Jadi Rasul Yakobus membuka sebuah situasi bagaimana orang mengasihi dunia. Orang yang mengasihi dunia adalah orang yang mengumpulkan harta, yang bercita-cita mendapatkan seluruh kekayaan di dunia ini, dikumpulkan untuk dia nikmati dalam bersenang-senangnya di dunia ini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai orang kaya. Nah, saudara, bagaimana orang yang memang dikatakan mengumpulkan harta ini sebagai wujud mengasihi dunia? Kita melihat bahwa hidupnya selalu ada di sekitar harta. Dia tidak akan pernah mau mencari Tuhan. Dia hanya mencari harta. Itulah sebabnya memang karena cita-citanya seperti itu, maka memang bisa terjadi. Dia bisa mendapatkan harta itu. Dia bekerja siang dan malam melalui cara apa? Tipu daya. Bisa saja melalui cara-cara yang dicampur baurkan. Di situ ada unsur-unsur kuasa kegelapan, melibatkan semuanya sehingga bagaimana seluruh harta kekayaan itu dia miliki. Nah, kita melihat, jadi kalau sudah seperti itu, kasih kepada Allah tidak ada dalam orang itu. Itu sudah seperti itu, karena harta kekayaan di dunia ini adalah sebuah benda yang dapat memikat hati manusia. Nah, manusia sudah mencintainya. Manusia tidak bisa membagi hatinya satu kepada kekayaan dunia ini dan satu kepada Allah. Yesus Kristus mengajarkan demikian juga. Janganlah kamu menyembah kepada dua ilah. Yang satu kepada Mammon, tapi yang satu kepada Allah. Allah adalah Tuhan, Mammon adalah ilah atau dewa, atau bagian daripada duniawi ini. Nah, jadi jelas bahwa kita umat Tuhan ditekankan bahwa kita harus mengasihi Allah. Itu untuk mengukur iman. Jadi kalau kita sudah tertarik dengan harta dunia ini, kita lupa Tuhan, maka itu iman kita sedang apa? Sedang mengalami kemunduran. Iman kita sedang ada jauh dari Tuhan. Itu cara mengukur. Jadi di sini kita mau melihat bagaimana orang bijaksana memanfaatkan benda-benda di dunia ini. Mereka bekerja mencari makan, tetapi mereka memintanya dari Tuhan. Tuhan berkata jangan khawatir. Yesus mengajarkan jangan khawatir akan hidupmu, apa yang akan kau makan hari esok, atau apa yang akan kau pakai di hari esok. Tuhan akan mencukupkannya. Nah, itu saudara. Jadi sesungguhnya iman kepada Allah, mengasihi Allah di dalam Yesus Kristus, itu yang harus kita pegang dan kita miliki. Karena itu membuat kita memiliki iman yang baik. Kita sedang memiliki iman yang benar, yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini kita sudah melihat
yang pertama, kita mengukur iman. Sekarang kita mau melihat cara yang kedua di dalam mengukur iman kita. Maka kita buka dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Kita melihat kitab Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang kedua. Kolose pasal 3 ayat yang kedua, demikian bunyinya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini ungkapan Rasul Paulus. Ini Rasul Kristus lagi. Dia mengungkapkan bagaimana cara kita ini, umat Tuhan ini, tetap mempunyai iman yang berkenan atau iman yang baik di hadapan Allah. Itu pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa itu perkara-perkara yang di atas? Itu perkara-perkara yang di surga. Itu perkara-perkara di mana Kristus Yesus memerintah dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi semua orang. Ya. Ini perkara apa itu? Perkara tentang wahyu Tuhan. Perkara tentang firman Tuhan. Perkara tentang kehendak Tuhan. Ini saudara-saudara. Jadi kehendak Tuhan, firman Tuhan yang kehendak Tuhan ada di dalam firman, itu dipikirkan. Kita harus serius di dalam memperhatikan firman Tuhan dalam hidup kita di dunia. Tidak boleh disepelekan atau dibuat sampingan. Hanya sebagai obat penidur saja. Kalau orang lelah atau sedang susah atau hatinya sedang galau, baru mencari firman. Salah. Itu berarti hanya sebagai kebutuhan temporer saja, kebutuhan sementara. Padahal ini harus menjadi kebutuhan utama. Pikirkanlah. Dikatakan demikian. Hal-hal yang di atas, yaitu kehendak Allah. Ini bagaimana kehendak Allah itu ada, bisa saudara lakukan. Saudara bisa melakukan kebenaran Tuhan. Saudara bisa melakukan perintah Tuhan. Ini yang dimaksud. Jadi apa yang sudah dijelaskan oleh Rasul Yohanes maupun rasul-rasul sebelumnya, bahwa memang di bumi ini, di dunia ini, banyak kesibukan yang menyita pikiran manusia, termasuk umat Tuhan. Banyak orang memikirkan lagi, dia bilang, bagaimana saya mau mengembangkan usaha saya, padahal dia sudah kaya. Dia mau mengembangkan lagi seperti supaya menjadi penguasa dunia. Dia sudah kaya di satu negara, katakan dia terkaya di negara Indonesia. Dia mau menjadi lagi orang terkaya di Asia. Kemudian dia mengembangkan lagi menjadi orang terkaya di Eropa. Kemudian dia mengembangkan diri lagi menjadi orang terkaya di dunia. Ini menyita pikiran manusia. Cita-cita yang terlalu tinggi, yang terlalu menyita waktu, sehingga mengasihi Allah, mengasihi Tuhan sudah bahkan nol, tipis, dan tidak ada lagi dalam hatinya. Betapa miris saudara kalau manusia seperti ini. Saudara, kita cukupkanlah diri. Apa yang Tuhan sudah berikan. Usaha kita sudah Tuhan berkati, katakanlah di Kota Malang. Diberkati di situ, bersukacitalah. Dan kita hidup memuliakan Tuhan. Biarkanlah mungkin generasi yang lain, orang yang lain juga bertumbuh, yang usahanya juga di sekitar wilayah-wilayah yang ada. Mungkin di Jawa Timur, di Surabaya, di Jakarta. Jadi kita tidak perlu seperti orang duniawi yang mau monopoli sebuah kehidupan ekonomi dunia ini. Itu akan menjerat manusia untuk tidak mengasihi Allah, dan imannya tentunya akan menjadi terendah, dan tentunya tidak akan bisa lagi dia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dia sudah tidak bisa lagi bahkan ragu memanggil nama Tuhan. Bisa saja asing di dalam dirinya memanggil nama Tuhan. Bahkan firman-Nya untuk dipelajari bisa saja jarang dia lakukan, dan tidak pernah dia membacanya atau mendengarkannya. Ini hal yang
sedang terjadi sekarang ini. Jadi saudara yang generasi muda, perhatikan baik-baik. Jangan saudara menjadi terpukau atau menjadi diobsesi oleh kekayaan dunia ini, melihat betapa banyak orang sukses, menjadi orang kaya, bahwa itu menjadi tren dunia sekarang ini. Cita-cita menjadi orang yang menguasai satu ladang bisnis, menjadi seorang yang menguasai bisnis misalkan batu bara, menjadi seorang yang menguasai bisnis kelapa sawit, dan seterusnya. Cita-cita ini seringkali akan menghambat mencintai Tuhan. Nah, inilah apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, bahwa pikirkanlah perkara-perkara di atas. Berarti kita pasti cukup dengan apa adanya yang Tuhan berkati. Yang kalau kita tentunya Tuhan memberikan potensi, disitulah kita akan diberkati di wilayah di mana memang Tuhan berikan. Jadi ini saudara-saudara yang kekasih, kita memperhatikan bagaimana mengukur iman kita. Jadi kalau kita sudah menjadi orang yang serakah, itu berarti iman akan turun. Kita sudah mau menjadi orang yang duniawi, yang cinta ke dunia ini, iman itu akan turun. Nah, inilah yang kedua. Cara yang kedua yang kita harus perhatikan, bahwa pikirkanlah perkara di atas. Mengerti kehendak Allah. Kalau engkau mengerti kehendak Allah, mengerti firman-Nya, maka imanmu baik. Kalau saudara dipercayakan Tuhan menjadi seorang direktur, manajer sebuah perusahaan atau instansi pemerintah, bersyukur, sudah cukup itu. Sampai usia 60, 70, bersyukurlah. Jadi kita melihat, tidaklah kita menjadi manusia ambisius terhadap dunia ini. Kita menjadi orang yang lebih baik beribadah atau mencari Tuhan selalu, mengerti firman-Nya. Nah, ini yang kita harus gunakan, harus kita pakai sebagai alat ukur. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, maka kita bisa mengukur bahwa iman kita baik. Jadi kita mengukur iman kita sendiri. Tidak perlu orang lain mengukurnya, asal kita tahu metodenya. Firman Tuhan sudah menyediakan metode mengukur iman yang kita baca hari ini. Saya sampaikan hari ini supaya kita semua bisa tahu hari-hari hidup kita, kondisi diri kita ini bagaimana, apakah berkenan kepada Tuhan atau tidak. Inilah alat ukurnya, mengukur. Kalau kita masih bisa membaca firman, berbahagialah saudara. Kalau kita masih merenungkan firman dan berdoa, berbahagialah saudara. Saudara tetap mempunyai iman. Itu mengukurnya. Ya, bagian yang ketiga, kita melihat di dalam Filipi pasal ketiga ayat 18 sampai 19 disebutkan demikian juga. Ini bagian yang ketiga sebagai penutup. Ya. Bagian yang ketiga ini Filipi pasal ketiga ayat 18 sampai 19. Bunyinya demikian. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, ini yang ketiga. Mereka menjadi seteru salib Kristus. Mereka artinya musuh Kristus, salib Kristus. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan apa yang disebut sebagai dikatakan seteru atau musuh salib Kristus, ini sebenarnya memakai kata ekros. Ekros artinya musuh atau benci, ya, benci salib Kristus. Nah, salib Kristus di sini kalau kita memperhatikan dalam bahasa Yunani dikatakan storo to Christo, ya, itu artinya salib Kristus. Apa maknanya? Salib Kristus adalah makna di mana bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib, dan disitulah pusat pengampunan dosa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Maka di sini orang kenapa banyak membenci salib Kristus? Itu artinya orang tidak mau masuk dalam pengampunan dosa, tidak mau bertobat. Mereka
membencinya dan mencari kepuasan duniawi, perkara dunia saja, seperti perut, kekenyangan makanan, dan segala macam yang ada di dunia ini yang akan menuju ke kebinasaan. Jadi mereka tidak mau bertobat. Apa itu bertobat? Itu artinya mereka membenci salib Kristus. Nama Kristus tidak disenangi. Pola ibadah yang bertobat dan yang mengaku dosa tidak mau mereka ikuti. Banyak orang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ini cara yang ketiga. Kita lihat bahwa cara ketiga untuk mengukur iman, yaitu jangan kita menjadi seteru salib Kristus. Artinya apa? Jangan kita untuk tidak bertobat. Ya, jadi bahwa ada banyak orang yang memang tidak senang atau tidak ingin hidup dalam pertobatan. Dan kalau dia berbuat dosa, dia tidak mau mengaku dosa. Dia anggap itu biasa. Dia tidak mau mengaku dan dia tidak mau menghampiri Tuhan di dalam pengakuan dosanya. Melarikan diri. Dia tidak mau masuk ke tempat-tempat ibadah yang mengaku dosa. Ini saudara-saudara. Ini hal yang ketiga. Kalau kita melihat orang yang tidak mau mengaku dosa, itu pertanda bahwa dia memusuhi salib Kristus. Dia tidak mau ditebus, disucikan. Ya. Ini cara yang ketiga. Kita melihat ukuran-ukuran ini. Jadi tetap kita harus menjaga diri kita. Seperti Rasul Yudas katakan, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Mengakulah dosa bila engkau berbuat salah. Datang selalu kepada Kristus. Dan ini saudara-saudara, cinta Kristus itu bukan saja pribadinya, tetapi pelayanannya, penyucian dosanya itu yang kita cintai juga. Jadi bukan namanya Yesus saja yang kita cinta. Kita lihat apa karya Kristus. Pelayanannya dia atas umat manusia. Dia melayani umat manusia ini. Menyucikan dosa. Itu disebut pelayanan. Karya. Jadi kalau kita melihat hal ini, maka kita akan mengerti siapakah Kristus sebenarnya. Dia itu yang diutus oleh Allah untuk melayani umat manusia. Apa itu pelayanannya dia? Dia menyucikan dosa kita, baru dia memberkati kita dan mengubahkan hidup kita. Ini saudara-saudara yang terkasih. Kita memperhatikan poin-poin bagian yang penting di dalam iman ini. Sehingga kita tidak hidup sembrono, asal-asalan saja di bumi. Apa yang dunia lakukan kita ikut. Apa yang terjadi di dunia ini kita tidak mengerti dan kita ikut saja. Padahal di situ banyak kejahatan dan kesesatan. Kita mengikutinya. Kita tidak tahu maknanya. Padahal di dalam Alkitab banyak makna kebenaran yang kita harus tahu. Sehingga kita bisa menolak yang salah yang ada di dunia ini. Yang dilakukan oleh dunia manusia duniawi. Orang-orang yang selalu menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, ini saudara. Jadi kita menjadi umat Tuhan. Umat yang harus betul-betul membangun diri. Mengerti jalur-jalur iman ini di mana. Iman kita bisa mendapatkan iman yang kita untuk mendapatkan iman yang baik itu di mana? Hanya dalam persekutuan dengan Kristus, membaca firman-Nya dan berdoa mengerti firman-Nya. Inilah yang kita kerjakan selama hidup kita di dunia. Hal-hal yang kelihatan di depan mata kita yang kita sudah tahu tadi, kekayaan-kekayaan itu tidaklah menjadi fokus perhatian kita untuk kita kejar. Karena firman Tuhan begitu banyak yang harus kita ketahui. Itulah sebabnya karunia-karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan itu untuk hidup kita di dunia ini, makan, minum, dan semua tempat tinggal itu akan diperlengkapi oleh Tuhan sendiri. Jadi ini saudara-saudara, sikap-sikap hidup kita di dalam beriman, mengukur iman kita, kita harus tahu bisa mengukurnya. Sehingga kita meletakkan diri kita kemana kita pergi bergaul, kemana kita pergi bekerja, kita harus tahu di situ. Apakah di situ menghasilkan iman saudara baik? Kalau di situ tidak baik, kenapa harus tetap di situ? Ya, kalau engkau bekerja di satu lokasi yang menghasilkan iman saudara hancur, tidak bisa lagi menyembah Tuhan, untuk apa kamu tetap tinggal di situ? Karena firman Tuhan sudah berkata, bangunlah dirimu di atas dasar iman. Jadi kalau itu tidak menunjuk imanmu, tinggalkan. Ya, saudara. Jadi di sini kita harus bisa mengukur ya. Jangan demi uang lalu saudara iman saudara hilang di situ. Di sini
kekayaannya banyak, penghasilannya 1 bulan bisa 30 juta. Ya, contoh. Tetapi dia tidak bisa beribadah, membaca firman, dia tidak bisa berdoa. Apa itu kegunaannya? Ya, ini saudara, jadi kita di dalam hidup iman ini, kita harus bisa betul-betul mengerti posisi iman dan posisi dunia ini. Nah, jadi kalau kita sudah mengerti ini, maka kita akan berjalan dengan baik. Tidak ada kegelisahan, tidak ada sebuah batu sandungan, tidak ada masalah yang akan muncul berbelit-belit di dalam perjalanan hidup saudara. Baik itu berumah tangga, baik itu di dalam membangun usaha. Semua itu kalau sudah benar, saudara tidak akan mengalami konflik-konflik hidup dengan diri saudara sendiri. Jadi konflik itu ada dalam diri saudara sendiri karena saudara salah menempatkan diri di dalam hidup di dunia ini. Ya, jadi ini bagian-bagian yang kita harus mengerti dan pahami sehingga kita memasuki hidup iman Kristen itu dengan penuh damai sejahtera. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan.